Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sesi ini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai bagaimana cara untuk daftar ke Google Form dan juga menggunakannya. Pertama-tama masuklah ke alamat docs.google.com. Setelah muncul halamannya, kita dapat login menggunakan akun Gmail yang kita miliki atau akun Google yang kita miliki. Seperti biasa, Bapak Ibu, masukkan alamat email Bapak Ibu, kemudian masukkan passwordnya, kemudian klik next. Inilah halaman awal dari Google Form. Inilah halaman awal dari Google Dokumen. Di sini ada 4 jenis dokumen yang dapat dibuat, yaitu Google Dokumen yang berupa seperti Microsoft Word, kemudian Google Spreadsheet yang seperti Microsoft Excel, kemudian Google Slide seperti Microsoft PowerPoint, dan ini adalah formulir. Kita akan membuat Google Form. Kita klik formulir. Nah, ini adalah halaman dasar dari Google Form. Untuk membuatnya, pertama-tama kita mengklik icon kosong ini. Kemudian, masukkanlah judul yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan, latihan soal IPA. Pertanyaannya ada beberapa jenis. Pertama, pilihan ganda. Untuk pertanyaannya ada jenis jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, atau untuk mengunggah file seperti foto, video, ataupun dokumen, kemudian skala linear, isi pilihan ganda, peta kotak centang, tanggal, dan waktu. Pertama-tama kita akan membuat dulu jawaban singkat. Misalkan, tulis nama lengkapmu. Kita gunakan jawaban singkat. Terkadang Bapak Ibu, Google akan mendeteksi pertanyaan Bapak Ibu dan memberikan saran jawaban apa yang cocok untuk pertanyaannya. Untuk menambahkan pertanyaan selanjutnya, kita pilih icon yang berbentuk lingkaran, di tengahnya ada tanda plus. Kita klik, maka akan muncul pertanyaan baru di bawah. Kita coba paragraf. Maka anak-anak dapat menulis dengan limit atau dengan batas yang cukup panjang begitu ya. Kemudian kita coba juga pertanyaan yang berbentuk pilihan ganda. Misalkan,
Di sini ada saran, kita bisa menggunakannya juga. Kemudian kita coba lagi pertanyaan selanjutnya dalam bentuk kotak centang. Misalkan seperti ini Bapak Ibu, anak-anak dapat mencentang mana-mana yang menjadi jawabannya. Kita coba lagi satu berbentuk drop down. Kemudian kita bisa membuat pertanyaan drop down. Drop down dengan pilihan ganda ada perbedaannya. Jika drop down, nanti hasil dari pertanyaannya itu tidak berbentuk A, B, C, D. Jadi pertanyaan drop down itu tidak memilih A, B, C, D, tetapi nanti anak akan mengklik dan muncul beberapa pilihan. Kita coba ya Bapak Ibu. Misalkan nah, seperti ini nanti kita akan lihat contoh hasilnya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, upload file. Untuk upload file, Bapak Ibu, siswa diwajibkan untuk melakukan login atau masuk ke Google Drive-nya. Karena jika tidak, maka tidak dapat mengupload file. Oleh karena itu, pastikan bahwa siswa mampu mengoperasikan untuk login ke akun Google-nya. Jika tidak, maka jangan memilih untuk mengupload hasil karyanya di sini. Kita coba. Misalkan jika Bapak Ibu ingin membatasi hanya mengupload gambar, maka Bapak Ibu dapat mengklik izinkan hanya file tertentu. Misalkan gambar dengan video saja, atau juga audio, begitu. Jika membebaskan, maka tidak perlu dipilih. Kemudian jumlah maksimum file, Bapak Ibu dapat membatasinya juga. Kemudian ukuran maksimal juga dapat dibatasi.
Kemudian selanjutnya adalah skala linier. Skala linier adalah untuk semacam survei. Misalkan, kemudian pertanyaan selanjutnya, skala linier. Skala linier adalah untuk menanyakan nilai yang ingin diukur dari responden atau peserta didik. Misalkan, nah Bapak Ibu, di sini saya melakukan kesalahan dengan menulis sulit sekalo. Kita dapat menggantinya dengan cara mengklik pertanyaannya, kemudian mengganti. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kisi pilihan ganda. Kemudian, kita akan membuat kisi pilihan ganda. Kita pilih kisi pilihan ganda. Nah, bentuknya adalah peserta didik memilih jawaban benar atau salah, seperti itu ya. Kita coba.
Baris ini adalah pertanyaan, sedangkan kolom adalah jawabannya. Karena ini merupakan rangkaian listrik seri dan paralel saja, maka kolom yang harus diisi hanya rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, lampu lalu lintas apakah rangkaian listrik seri atau paralel, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah petak kota centang. Sama saja Bapak Ibu seperti yang di atas, namun tampilannya saja yang berbeda. Kemudian tanggal dan waktu. Kemudian tanggal dan waktu hanya untuk bertanya mengenai hari lahir ataupun segala hal yang bersifat waktu. Tanggal dan waktu nanti anak-anak akan mengisi dengan format tanggal dan waktu saja. Misalkan kemudian waktu, nah seperti ini. Bapak Ibu, jika sudah selesai, maka kita tinggal mengirimkannya. Kemudian, ini adalah pengiriman dalam bentuk email. Karena terbilang rumit untuk anak-anak, kita bisa mengcopy alamatnya di sini. Karena tautan atau alamatnya begitu panjang, kita dapat memperpendeknya dan langsung salin, kemudian masukkan ke dalam blog Bapak Ibu ataupun ke grup WhatsApp. Nah, formulir ini kita beri nama setelah selesai, Bapak Ibu dapat melihatnya di Google Drive Bapak Ibu. Itulah cara membuat Google Drive, itulah cara membuat Google Form. Bapak Ibu dapat melihat respon anak-anak di sini.